Bahkan olahraga ini sangat dianjurkan untuk pengidap lupus. Tapi tentu saja disesuaikan dengan Hai, apa kabar? Episode sebelumnya, kita sudah sedikit membahas terkait lupus ini ya. Termasuk menjawab pertanyaan, apakah lupus itu penyakit menular? Nah, ternyata masih banyak yang kepo tentang lupus ini. Kadang, banyak jawaban yang membuat kita bingung. Apa jawaban ini benar atau hoax? Oke deh, kita jawab saja untuk pertanyaan yang sudah masuk. Masih bersama saya, Dr. Lisa. Ya, kita ke pertanyaan yang pertama. Hai dok, apa sih gejala orang kena lupus? Apakah lupus ini dapat disembuhkan? Sampai saat ini, ada obatnya atau belum ya? Lupus merupakan penyakit 1000 wajah. Jadi karena 1000 wajah ini, gejalanya bisa dari ujung rambut ke ujung kaki. Banyak orang yang kena lupus mengalami nyeri sendi. Ada juga yang terkena sariawan yang sulit sembuh, kemudian ada juga yang terjadi ruam di kulit. Yang khas adalah ruam yang berbentuk kupu-kupu yang ada di wajah. Kemudian ada juga gejala lupus yang lebih berat, misalnya yang terkena sistem saraf pusat seperti otak, jadi itu akan membuat orang seperti kebingungan sampai kehilangan kesadaran. Kemudian ada yang mengenai jantung dan paru-paru, ada juga yang mengenai ginjal. Jadi memang karena lupus ini merupakan penyakit 1000 wajah, gejalanya pun bermacam-macam. Dengan gejala yang bermacam-macam itu, apabila terjadi gejala-gejala tersebut, segeralah konsultasikan ke dokter Anda. Apakah lupus bisa disembuhkan? Target kita untuk lupus adalah mencapai keadaan remisi atau aktivitas penyakit yang rendah. Jadi orang lupus pun bisa seperti orang normal dalam keadaan remisi. Remisi ini artinya tidak mengalami gejala-gejala lupus, jadi sama seperti orang normal saja. Obatnya tentu saja sudah ada, karena sudah banyak penelitian mengenai obat-obatan lupus ini. Dan tujuan pengobatan lupus ini adalah mencapai keadaan remisi. Pertanyaan kedua ya. Hai dok, apakah pengidap lupus masih bisa beraktivitas normal? Termasuk berolahraga. Dengar-dengar nggak boleh kena matahari ya. Jadi, pengidap lupus masih bisa beraktivitas normal dengan syarat dalam kondisi yang baik. Jadi apabila dalam keadaan remisi atau aktivitas penyakitnya rendah, maka akan dapat beraktivitas seperti orang biasa yang tidak terkena lupus. Kemudian untuk olahraga, tentu saja bisa. Bahkan olahraga ini sangat dianjurkan untuk pengidap lupus. Tapi tentu saja disesuaikan dengan keadaan orang tersebut. Mengenai sinar matahari, memang sinar matahari ini merupakan salah satu hal yang perlu dihindari. Namun, apabila kita aktivitas di luar rumah, pakailah pelindung terhadap sinar matahari. Misalnya, kita bisa memakai pakaian yang tertutup, kemudian bisa memakai payung, atau bisa menggunakan tabir matahari. Jadi, kita tetap bisa beraktivitas di luar rumah dengan kondisi-kondisi yang kita buat bersama. Hai dok, apakah perawatan pasien lupus anak-anak dan dewasa ini beda? Jawabannya, walaupun memang sama-sama lupus, tapi bisa berbeda. Anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Pada usia 0-18 tahun, manusia masih dalam tahap tumbuh kembang. Ada beberapa obat dan terapi yang bisa diberikan pada orang dewasa, namun tidak sesuai untuk anak-anak. Saat ini pun sudah ada bagian dari ilmu kesehatan anak yang mempedulikan mengenai lupus ini. Jadi, jangan segan-segan untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Pengidap lupus pada anak-anak setelah usia 18 tahun akan beralih menjadi dewasa. Oleh karena itu akan ada tahap transisi, di mana dibutuhkan kerjasama antara dokter pemerhati lupus anak dengan dokter pemerhati lupus pada dewasa.
Nah, terjawab sudah pertanyaannya ya. Yang jelas, menjaga kondisi dan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu penting. Terlebih saat pandemi seperti ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thanks untuk yang sudah bertanya. Saatnya saya, Dr. Lisa, pamit. See you!